Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan waktu untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran akhlak di kelas takhusus ini. Untuk materi sebelumnya yang saya pernah sampaikan, yaitu di bab 1 tentang al-ikhlas, ya. Waktu itu Ustazah belum sempat jelaskan semuanya, ya, di bagian kesimpulan sebenarnya. Di bagian kesimpulan insya Allah nanti akan bahas ulang tentang kesimpulan atau rangkuman dari bab 1 tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke bab 2. Ya, yaitu tentang al-khauf. Khaufa yakhafu khaufun wa ma khaufun fahuwa khaifun, ya. Al-khauf itu adalah takut artinya, ya. Itu nanti di materi ke bab 2. Taib, sedikit kita bahas rangkuman atau khulasah di materi bab 1 tentang ikhlas ini. Yang pertama dijelaskan bahwasanya ikhlas secara bahasa adalah suci atau bersih, ya, tidak bercampur dengan apapun. Kemudian ikhlas itu wajib, hukumnya wajib bagi setiap umat muslim, ya, ala kulli muslimin fi kulli amal, dalam setiap pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita, ya, juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkataan dan perbuatan. Kemudian ikhlas secara istilah yaitu yang mana kita melakukan sesuatu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, ibtigha mardhatillahi wahdah, ya. Nah, kemudian juga ikhlas merupakan ruhul amal, yaitu ruhnya sebuah pekerjaan. Kemudian ikhlas juga adalah agama yang mana disampaikan oleh Rasulullah untuk umat manusia. Nah, juga setiap pekerjaan amal perbuatan tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan di dalamnya. Atau di sini ada prakata hubbun bila ikhlas, binaun bila asas, ya. Kecintaan itu tanpa keikhlasan, kemudian bangunan juga tanpa asas, ya. Jadi seperti halnya bangunan, kalau tidak ada pondasinya maka dia tidak akan kokoh, ya. Sama halnya dengan kita harus mencintai keikhlasan. Itu kesimpulan yang ada di bab 1. Nanti silahkan kalian isi, ya, isi at-tamrinat, latihan-latihan yang ada di bab 1 tersebut. Diisi semampu kalian, ya. Nah, yang pertama di bab ini seperti biasa, ya, ada qiraah dulu, ada bacaan. Di sini bacaannya yaitu teksnya tentang qissatul mar'ah allati khalatal laban bil ma'i. Kisah seorang wanita yang dia mencampurkan air susu dengan air biasa, ya, mencampurkan susu dengan air biasa. Padahal hal itu dilarang. Nah, berarti di sini pada zaman siapa? Lamanha Amr radhiyallahu anhu fi khilafati an hiltil labni bil ma'i. Di sini adalah diceritakan pada zaman Umar bin Khattab, ya, pada masa khalifahnya, pada masa khilafahnya itu melarang untuk pencampuran susu dengan air, ya. Wa kharaja data lailatin fi hawasyil Madinah. Nah, waktu itu dia keluar pada malam hari, ya, di pinggir kota mungkin di sini. Kemudian menyandarkan apa? Zahrahu ila jidaril liyartah. Nah, dan mengistirahatkan atau menyandarkan punggungnya ke tembok untuk beristirahat. Nah, di sana dilihatlah ada siapa? Ada seorang ibu yang ingin mencampurkan mencampurkan susu dengan air.
Demi apa? Demi mendapatkan keuntungan lebih. Nah, kemudian si putri yang beriman, ya seorang perempuan yang beriman mengingatkan pada ibunya bahwa Amirul Mukminin melarang tindakan tersebut. Ya. Intinya dikatakan bahwasanya Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab juga beliau melarang untuk pencampuran susu dengan air. Kemudian ibunya itu berkata, memangnya Amirul Mukminin melihat kita, ya? Emangnya dia tuh lihat kita, ya? Kemudian si putri memberikan tanggapan dari hatinya yang beriman kepada Allah dan tahu bahwa Allah melihatnya. Kemudian menjawab, ya, in kana Umar la ya'lamul fa innahu Umar ya'lam ma kuntu la af'alu wa qad naha anhu. Jika Amirul Mukminin tidak melihat kita, tapi Allah tetap melihat kita. Tapi Rabb Amirul Mukminin melihat kita. Kalau misalkan Amirul Mukminin tidak melihat kita, tetapi Rabbnya, yaitu Allah, ya, Tuhannya itu melihat kita, melihat apa yang diperbuat, ya. Nah, berarti di sini ceritakan yaitu tentang al-khauf, tentang rasa takut, ya, melakukan maksiat dimanapun tempatnya tetap akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin oleh makhluk tidak ketahuan, ya, tetapi oleh Khalik, sang Khalik pencipta itu bakal ketahuan, ya. Jadi kisah di sini menceritakan betapa pentingnya, ya, betapa harusnya kita menanamkan rasa takut. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, berarti kita mulai ke dalam materi. Setelah tadi ada sebuah kisah, ya, sekarang kita memasuki materinya. Madatun itu materi. Poin yang pertama dalam materi sini adalah tentang ma huwal khauf, tentang pengertian khauf. Apa itu rasa takut? Ya, di sini kalian bisa lihat bacaannya. Nanti silakan diikuti, ya. Nah, di sini yang pertama dijelaskan tadi pengertian ikhlas itu ma'awra hadis sayrah, ya, wa ma'ajmal hadhil khaslah. Betapa mengagumkannya dan kisah ini. Betapa mengagumkannya kisah ini, juga betapa indahnya tabiat kebiasaan dalam kisah tersebut. Ya, sesungguhnya rasa takut itu adalah termasuk akhlak yang sangat jarang dimiliki oleh manusia untuk memperbaiki atau memperindah dirinya pada zaman sekarang ini, ya. Pada hari sekarang itu jarang orang-orang memiliki rasa takut yang begitu hebat, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali mereka yang tidak ada takutnya, ya. Nah, berarti itu sangat tidak disukai. Nah, kemudian yaitu rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dijelaskan lughah dan istilah, ya. Al-khauf lughatan dan al-khauf istilahan. Nah, kalau misalkan al-khauf secara bahasa itu artinya adalah kecemasan atau kegelisahan, ya. Berarti kita merasa cemas atau takut, benar-benar gelisah, ya, ketika benar-benar rasa takut itu ditanamkan di dalam diri kita sendiri, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mikir-mikir ketika mau melakukan sesuatu. Nanti ini akibatnya baik nggak ya? Ya, atau bagaimana ya nanti akhirnya? Nah, itu rasa takut menurut bahasa. Kemudian kalau secara istilah, ya, dikatakan al-khauf yaitu pengharapan terhadap suatu hal yang dibenci atau kehilangan yang dicintai. Ya, kita sangat mencintai Allah. Kemudian kita sangat takut jika kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Zaman sekarang itu banyak orang-orang yang dia lebih takut kehilangan sesuatu yang lain dibandingkan dengan kecintaan Allah terhadap kita, ya. Kita harus takut diabaikan oleh Allah, takut dibiarkan oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, harus takut kita. Rasa takut itu adalah naluri atau tabiat yang difitrahkan kepada seluruh manusia. Ya. Difitrahkan kepada seluruh manusia. Maka jiwa itu takut terhadap sesuatu yang mengganggunya dan menakutinya. Ya.
Kita harus takut akan segala bahaya, mara bahaya nantinya. Kemudian wal khaufu minallah, ya, dan rasa takut terhadap Allah bukan termasuk seperti yang ada dalam pikiran atau benak yang berupa ketakutan seperti merasa takut terhadap singa, bukan. Ya, jangan sampai kita menyamakan rasa takut kita kepada Allah sebanding dengan rasa takut kita kepada hewan-hewan galak seperti singa, macan, sebagainya. Itu sangat berbeda, ya. Akan tetapi bahwasanya yang dimaksud rasa takut kepada Allah yaitu mencegah atau menghindari diri dari maksiat-maksiat dan berusaha untuk mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada selainnya, maka sesungguhnya itu adalah rasa takut yang palsu dan dugaan yang bohong. Nah, begitu. Jadi rasa takut terhadap Allah itu, ya, itu adalah kita menghindari diri, mencegah diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, yang dilarang Allah, atau bermaksiat kepada Allah, ya. Karena dimanapun kita melakukan sesuatu kejelekan, pasti akan terlihat, ya. Seperti dalam dalam hadis itu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat itu bukan badan kita, bukan perawakan kita, bukan keelokan kita, bukan wajah kita. Ya, tidak penting cantik atau tidaknya, tidak penting tinggi atau pendeknya. Yang terpenting adalah hati kita, bagaimana perasaan kita kepada Allah, rasa takut kita terhadap Allah. Ya, jadi ketika melakukan sesuatu itu benar-benar kita harus mengkhawatirkannya. Ya, harus berpikir terus begitu. Nah, kemudian maka tanda rasa takut terhadap Allah adalah meninggalkan segala sesuatu yang dibenci Allah. Betul ya tadi. Dan oleh karena itu dikatakan, ya, oleh karena itu dikatakan walidzalik qila, ya, la yu'addu khaifan man lam yakun lidzunub tarikan. Tidak dianggap orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang belum meninggalkan dosa-dosa. Jadi ketika orang-orang masih belum bisa meninggalkan dosa-dosa, masih belum bisa meninggalkan maksiat, berarti tandanya rasa takutnya itu enggak ada. Al-khauf fi qalbikunna itu enggak ada. Ya, sama ustazah pun masih sama-sama belajar. Ya, kita bareng-bareng terus meningkatkan kesadaran dan rasa takut kita terhadap Allah, takut berbuat dosa, takut bermaksiat, apalagi dikala sendirian. Perasaan takut terhadap Allah adalah kewajiban bagi setiap orang. Bahkan rasa takut itu termasuk dari ibadah yang paling mulia dan puncak pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keharusan dalam keimanan dan juga termasuk syarat-syaratnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 175. Ya, di sana bisa dibaca wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Berarti rasa takut itu benar-benar harus ditanamkan dalam diri kita sendiri. Ya, benar-benar harus. Jangan sampai ada rasa takut yang palsu, ya, karena Allah tahu mana yang palsu, mana yang tidak. Allah bukan makhluk, ya, tidak seperti manusia. Kadang manusia salah, yang benar mana, yang palsu mana, yang nyata mana. Tapi Allah tidak begitu. Khaliq, ya, yang paling baik, yang paling sempurna, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan pengertian khauf, rasa takut, ya. Bukan rasa takut kepada singa dan sebagainya, tetapi rasa takut kita bermaksiat kepada Allah. Nah, kemudian setelah pengertian khauf, di sini ada tamaratul khauf minallah, yaitu faidah-faidah atau manfaat dari memiliki rasa takut kepada Allah, ya. Dalam suatu sisi yang baik pasti nanti ada manfaat yang baik juga, ya. Di sini ada faidahnya. Fal khauf minallah min simatil mu'minin wa sifatil muttaqin, ya.
Rasa takut terhadap Allah itu termasuk ciri dari siapa? Dari orang yang beriman dan sifat bagi orang-orang yang bertakwa. Wasabilun limabtaghi an-najata fil akhirah. Juga jalan bagi siapa yang mencari kesuksesan di akhirat, ya, kesuksesan di akhirat. Wa idza sakana al-khaufu minallahi fil qalbi ahruq mawadhi'as syahawati fi. Kemudian dan apabila rasa takut terhadap Allah berada dalam hati manusia, hati kita, maka dia akan membakar sumber-sumber syahwat yang ada di dalamnya, ya. Kalau kita menanamkan rasa takut, berarti nantinya, ya, rasa takut tersebut dia akan membakar, membara, melenyapkan sumber-sumber syahwat yang ada di dalamnya. Bukan cuma syahwat, tetapi apa? Wa athara fil jawarih fayusminu amalan salihan wa qawlan hasanan wa sulukan qawiman wa fa'lan kariman, ya, dan sebagainya. Kemudian juga bukan cuma syahwat yang ada di dalamnya, dan akan juga mempengaruhi anggota tubuh kita. Maka akan berubah sebuah amal soleh, berbuah sebuah amal soleh dan perkataan yang baik dan perilaku yang lurus atau benar dan perbuatan yang mulia. Maka seluruh anggota tubuh akan memperlihatkan dan hati akan ditaklukkan dan hati menjadi lunak dan jiwa akan disucikan, ya. Fatahsya'ul jawarih wa yankasirul fawaid wa yariqul qalbu wa tazakkun nafs, ya, itu. Jadi nanti ketika ditanamkan rasa rasa takut di dalam diri kita, dalam hati kita, maka manfaatnya itu banyak, ya. Tadi dari mulai membakar syahwat dalam diri kita, kemudian bermanfaat bagi anggota tubuh kita, juga memperbaik perilaku dan perkataan kita, kemudian juga memperlihatkan dan hati akan ditaklukkan, dan itu juga akan menjadi lunak, hati kita akan menjadi lunak dan jiwa akan disucikan juga. Wa tazakkun nufus, yang mensucikan jiwa. Kemudian wa kullu qalbin laysa fihi khaufun minallahi fa huwa qalbun kharib. Nah, di sana, dan setiap hati yang tidak ada di dalamnya rasa takut terhadap Allah, maka itu ialah hati yang sangat rusak, ya. Qalbun kharib, hatinya rusak kalau sama sekali tidak ada rasa takut di dalam diri kita, ya. Barang siapa yang kehilangan rasa takut terhadap Allah, maka ia akan terjerumus ke dalam maksiat-maksiat dan syahwat-syahwat akan membudakinya, ya. Jadi nanti hati kita, diri kita itu akan dibudaki oleh syahwat-syahwat. Jadi nanti yang berkuasa adalah syahwat. Kemudian hal-hal yang buruk itu nanti akan merajai diri kita. Kalau misalkan rasa takut dalam diri kita tidak ada, bahkan lemah, ya. Dan akan juga terjatuh ke dalam perkara yang syubhat. Hati menjadi gersang, ya. Hati menjadi gersang, kemudian menghitam, juga menjadi gelap hati kita, kemudian menjadi keras juga dan menjadi seperti batu, ya. Siapa yang mau hatinya sekeras batu, ya? Jangan sampai, na'udzubillah. Maka nasihat-nasihat tidak akan ada yang membekas dan peringatan-peringatan tidak ada yang bermanfaat. Jadi ketika hati kita sudah keras, sudah bebel, sudah dikuasai oleh nafsu, maka nasihat yang ada pun itu tidak akan mempan, tidak akan masuk ke dalam hatinya, ke dalam tubuhnya, ke dalam otaknya, ya. Kalau misalkan hati kita sudah benar-benar keras, maka rasa takut nggak ada, ya. Maka nantinya akan memperburuk badan kita, diri kita, terutama hati kita. Maka rasa takut terhadap Allah SWT tidak lain hanyalah suatu kunci yang Allah bukakan untuk hati yang tertutup dan penglihatan yang buta dan pendengaran yang bisu, ya. Jadi faedah dari ketakutan juga, dia adalah suatu kunci, ya. Suatu kunci untuk hati kita yang tertutup, sebuah kunci. Jadi al-khauf, ketakutan itu
ya sebuah kunci bagi hati yang tertutup, kemudian sebuah penglihatan bagi mata yang buta, dan juga sebuah pendengaran bagi orang-orang yang bisu. Ya, di sini wala tantafa' bitadhkirah famal khauf minallah illa muftahun yaftahullahu bi quluban gulfan wa a'yunan amyan wa adhanan somman. Nah, kemudian kullama zada khauful 'abdi min rabbih. Ya, setiap kali bertambah rasa takut hamba terhadap Tuhannya, akan bertambah amal perbuatannya dan berkurang kemaksiatannya. Ya. Wa kullu ma kullu khauful 'abdi min rabbih, dan setiap kali berkurang rasa takut terhadap Tuhannya, apa yang akan terjadi? Ya. Naqsu ilmihi. Ya, maka ilmunya akan berkurang. Ya. Maka akan merendah terhadapnya, ilmu akan berkurang, amalnya berkurang, perbuatan, dan juga malah bertambah apa? Naqsul ilmihi atau amalihi wa kasurat maksiatuhu. Ya. Ilmu dan perbuatan kita akan berkurang, malah yang banyak itu adalah kemaksiatan. Yang berarti ini kebalikannya. Kebalikan dari bertambahnya rasa takut dan kurangnya rasa takut. Dan barang siapa yang takut terhadap Tuhannya, maka akan merendah terhadapnya dan mendekati. Sebagaimana halnya bahwa barang siapa yang takut terhadap Allah di dunia, maka akan Allah beri rasa aman pada hari kiamat. Dan barang siapa yang merasa aman dari azabnya di dunia, maka Allah akan beri rasa takut pada hari kiamat, dan tidak akan Allah kumpulkan pada hambanya dua rasa aman dan tidak pula dua rasa takut. Ya, ini berarti pengertian dari yang paragraf terakhir ya, dari kullama zada khauful 'abdi min rabbih. Ya. Kemudian juga ada wa man khafa rabbih dinan minhu aqrab. Kalau misalkan ada takut kepada Allah, maka orang tersebut akan mendekat kepada Allah, memohon perlindungan agar nanti diberikan syafaat di hari akhir atau di hari kiamat. Ya. Itu berarti faidah-faidahnya dan juga balasan kalau misalkan sama sekali tidak ada ditanamkannya rasa takut di dalam diri kita. Nah, di sini tadi sama ya, seperti perkataan di atas, ada al-hadisul qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa izzati la ajma'u ala 'abdi khaufaini wa la ajma'u lahu amnaini, fa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah. Ya, sama tadi ya. Sebagaimana halnya bahwa barang siapa yang takut terhadap Allah di dunia, maka akan Allah beri rasa aman pada hari kiamat. Dan barang siapa yang merasa aman dari azabnya di dunia, maka Allah akan beri rasa takut pada hari kiamat. Dan tidak akan Allah kumpulkan pada hamba-hambanya dua rasa aman dan tidak pula dua rasa takut. Ya, ini sama halnya seperti pembahasan yang tadi di atas. Nah, sebenarnya di dalam materi di bab ini ada 4 poin yang harus dipelajari. Tadi yang pertama ada mahwal khauf, pengertian tentang takut. Kemudian ada samaratul khauf, ya faidah-faidahnya takut atau manfaat ketika kita menanamkan rasa takut kepada Allah, ya juga sebaliknya. Nah, kemudian ada khauf nau'ani, ada macam-macam khauf, jadi nanti ada bagiannya, ya. Kemudian tadi ada hukum khauf dan hukum menanamkan rasa takut tersebut apa hukumnya. Ya, di bab ini ada 4 poin. Nah, mungkin pada materi kali ini saya jelaskan poin 1 dan 2 ya, tentang pengertian huruf dan faidah khauf. Dan nanti insyaallah minggu selanjutnya akan dilanjutkan ke macam-macam khauf dan juga hukum khauf. Setelah itu kalian belajar mengisi latihan-latihan yang ada di buku tersebut. Ya. Nanti silakan dipelajari
Ya, jadi kesimpulannya tadi apa? Kesimpulannya yang pertama, pengertian khauf itu adalah berarti kita merasa gelisah, ya, kita merasa gelisah, merasa takut, ya, takut akan dosa-dosa, takut bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian juga secara istilah tadi dikatakan bahwasanya khauf itu adalah yang mana kita benar-benar takut akan kehilangan cintanya Allah terhadap kita, ya. Kita benar-benar takut kehilangan rasa perhatiannya Allah kepada kita, ya, pengharapan terhadap suatu hal yang dibenci atau kehilangan yang dicintai. Rasa takut itu adalah naluri atau tabiat yang difitrahkan kepada manusia, kepada kita sebagai makhluknya, ya. Dan kemudian juga jangan disalahartikan antara kita merasa takut kepada Allah dan juga merasa takut kepada makhluk, ya, beda. Nah, itu pengertian khauf. Kemudian yang kedua ada faidah atau manfaat menanamkan rasa takut, ya. Faidahnya banyak tadi. Ketika rasa ketakutan kita bertambah, ya, maka itu akan mensucikan jiwa kita, ya, akan membakar semua syahwat-syahwat, syubhat yang ada dalam diri kita, ya, tidak akan terjerumus ke dalam syahwat dan maksiat-maksiat, melunakkan hati kita, ya, juga memperlihatkan dan hati akan ditaklukkan, juga jiwa akan disucikan. Ya, begitu sebaliknya, jika tidak ditanamkan rasa takut, maka, ya, kemaksiatan, syahwat akan melanda hati kita, ya, akan memudaki kita. Kita akan terjatuh ke dalam perkara syubhat. Hati kita gelap, gersang, hitam, dan keras seperti batu. Ya, maka dari itu, mari kita sama-sama untuk menanamkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang mesti kita hiasi dalam keseharian kita. Proses sedikit demi sedikit, insya Allah nanti lama-kelamaan akan bertambah dan juga menghasilkan manfaat dan menolong kita di akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami walaupun sedikit demi sedikit, ya. Juga silakan dipelajari lagi, ya. Boleh diulang-ulang ketika misalkan nanti lupa. Diulang-ulang videonya. Mohon maaf juga banyak kesalahan dan salah-salah kata, ya, yang Ustazah sampaikan, atau keceletot lah atau salah ngomong lah. Ustazah mohon maaf. Semoga bisa difahami sedikit demi sedikit dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-afwu minkum, ya, ma'in najafi kulli umur. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.